Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinusika Prabowo dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dari kelas Perekonomian Indonesia D. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pengerjaan saya mengenai UAS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang bertemakan kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran. Kemudian dari tema tersebut saya memilih jurnal yang berjudul Strategi Pengurangan Tingkat Pengangguran dengan mengetahui korelasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat angkatan kerja di Kabupaten Bondowoso. Sebelum melanjutkan ke pembahasan terlebih dahulu, saya akan menjelaskan dari beberapa pengertian diantaranya. Yang pertama, pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan kata lain, bahwa pengangguran merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam pertumbuhan ekonomi ini lebih ke dalam perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan per kapita. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja merupakan peningkatan penduduk yang telah memasuki usia kerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, di mana menurut ketentuan pemerintah Indonesia pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa penduduk yang memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 18 tahun sampai 65 tahun. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Seperti yang telah tertera di layar, yaitu pada peta dari Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Bondowoso tersebut merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, yang dimana daerah tersebut juga merupakan satu-satunya kabupaten di kawasan tapal kuda yang tidak memiliki garis pantai. Dan perlu diketahui bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki luas sebesar 1.526 km persegi, serta berdasarkan dari pembagian wilayah administrasinya terdiri dari 23 kecamatan, 209 desa, 10 kelurahan, dan 1.412 dusun. Lalu diketahui juga jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso menurut data yang saya ambil dari data BPS Kabupaten Bondowoso bahwa jumlah penduduk di wilayah ini terus mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 775.751 jiwa, yang terdiri dari 377.776 jiwa penduduk laki-laki dan sebesar 397.939 jiwa penduduk perempuan. Pada penelitian jurnal tersebut yaitu menggunakan variabel-variabel tingkat pengangguran Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 sampai 2018. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015, 2018, dan yang terakhir pertumbuhan angkatan kerja Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 sampai 2018. Berikut pemaparan variabel tersebut. Yang pertama, tingkat pengangguran. Menurut data BPS Kabupaten Bondowoso serta data hasil analisis dari jurnal tersebut, diketahui bahwa jumlah pengangguran di daerah tersebut di beberapa tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Di antaranya pada tahun 2015. Di tahun 2015 pengangguran di Kabupaten Bondowoso sebesar 11.721 jiwa. Kemudian di tahun 2016 diketahui jumlah pengangguran di daerah sedikit mengalami penurunan jumlah pengangguran, di mana jumlah tersebut sebesar 7.414 jiwa. Lalu di tahun 2017 kembali sedikit mengalami peningkatan yang cukup lumayan banyak, yakni
jumlah pengangguran pada tahun 2017 sebesar 1.928,6 jiwa. Dan yang terakhir diketahui dari hasil data yang dapat tersebut, di Kabupaten Bondowoso telah mengalami peningkatan pengangguran yang sangat besar di tahun 2018 dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 17.033 jiwa. Jadi selama periode 2015 sampai 2018 diketahui bahwa di tahun 2016 jumlah pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan di tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2018 merupakan angka dengan jumlah pengangguran tertinggi selama 4 tahun terakhir. Lalu apa dampak yang ditimbulkan jika pengangguran tersebut tinggi? Dampaknya yaitu ketika tingkat pengangguran tinggi, maka akan berdampak buruk pada perekonomian, kesejahteraan masyarakat, produktivitas, dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, kebodohan, kelaparan, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sering menjadi acuan sebagai indikator keberhasilan perekonomian di suatu wilayah, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Dalam artian pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap tingkat pengangguran. Hal itu terjadi karena ketika pertumbuhan ekonomi naik, maka proses produksinya akan mengalami kenaikan pula dan dapat menyerap banyak tenaga kerja untuk menghasilkan output yang diminta. Menurut data BPS Kabupaten Bondowoso mengenai pertumbuhan ekonomi atau nilai produk domestik regional bruto yang biasa disingkat dengan PDRB, yakni daftar pertumbuhan ekonomi selama tahun terakhir, yaitu periode 2015-2018. Diketahui pada data tersebut bahwa di tahun 2015 jumlah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso sebesar 11.179.625,13 rupiah. Kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan, yakni mencapai 11.735.586,18 rupiah. Lalu di tahun 2017 juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 12.225.664,94 rupiah. Dan yang terakhir pada tahun 2018 tersebut juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, yakni mencapai 12.951.515,29 rupiah. Jadi dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya, dan dengan perkembangan mencapai 50,9% di 4 tahun terakhir, yakni di periode 2015 sampai 2018. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan angkatan kerja. Menurut data BPS Kabupaten Bondowoso mengenai jumlah angkatan kerja serta data analisis dari analisis jurnal tersebut, pada periode 2015 sampai 2018 diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja Kabupaten Bondowoso di tahun tersebut yaitu sebesar 418.784 jiwa. Kemudian di tahun 2015 diketahui jumlah angkatan kerja di daerah tersebut adalah sebesar 424.851 jiwa. Berikutnya di tahun 2017 juga diketahui bahwa jumlah angkatan kerja meningkat, yaitu mencapai 441.332 jiwa. Dan yang terakhir di tahun 2018 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bondowoso sebesar 436.530 jiwa. Jadi dapat disimpulkan hasil pembahasan dari kedua data tersebut bahwa jumlah angkatan kerja selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni di tahun 2015, 2016, dan 2017.
Akan tetapi di tahun 2018 bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak, yakni menjadi 436.530 jiwa. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, maka berikut saya akan memaparkan hasil dari analisis jurnal yang mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran dengan menggunakan media software SPSS untuk uji analisis data tersebut. Perlu diketahui juga bahwa SPSS merupakan program komputer yang digunakan untuk analisis statistika, dan berikut hasil dari analisis pengujian lewat SPSS pada tabel berikut. Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel tersebut telah muncul dari nilai korelasi ketiga variabel tersebut, diantaranya yang pertama, dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran diketahui pada tabel tersebut bahwa nilai sig atau signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran sebesar 0,2209, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa yang ditetapkan yakni 0,05, dan juga nilai R hitung diketahui sebesar 0,791, di mana nilai tersebut kurang dari nilai R tabel yaitu 0,950. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengangguran. Lalu yang kedua adalah hasil dari analisis angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran. Diketahui pada tabel tersebut bahwa nilai sig atau signifikan angkatan kerja terhadap jumlah pengangguran sebesar 0,697, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai alfa yakni 0,05, dan juga nilai R hitung diketahui sebesar 0,303, di mana nilai tersebut kurang dari R tabel yakni 0,950. Maka berdasarkan dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengangguran. Jadi berdasarkan hasil dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa kedua variabel tersebut yakni pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja sama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten Bondowoso. Berikut dikarenakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerja kurang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran, maka hasil dari jurnal yang dibahas yaitu mencari tahu faktor-faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten Bondowoso dengan melakukan Analytical Hierarchy Process atau AHP dari software Expert Choice, di mana pada analisis tersebut juga menambahkan dengan variabel-variabel luar model atau variabel lainnya seperti upah minimum rendah, lokasi masyarakat bermukim, lapangan pekerjaan, serta kualitas sumber daya atau SDM. Dan berdasarkan dari hasil tabel analisis yang tertera di atas, diketahui bahwa salah satu faktor atau variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah pengangguran di daerah Kabupaten Bondowoso yakni disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM di daerah tersebut. Dan perlu diketahui juga bahwa kualitas dari SDM Indonesia memang terbilang sangat rendah. Dan dikutip dari CNBC Indonesia bahwa kemampuan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia terkait human capital masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam. Kemudian Kepala Departemen Ekonomi GSIS Jakarta yakni Yose Rizal Damuri sempat menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian jumlah orang kemampuan atau skill tinggi di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara lain, di mana dalam kurun waktu 2-3 tahun Indonesia hanya bisa menghasilkan 15.000 orang, dan sementara di Korea Selatan sudah bisa menghasilkan 180.000 orang dalam kurun waktu 2-3 tahun. Rata-rata didikan dari para pekerja
kita itu rendah dibandingkan dengan Vietnam saja masih rendah, katanya dalam acara 2019 CSIS Global Dialog Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019. Maka dari itu, prioritas penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan jumlah pengangguran di Kabupaten Bondowoso adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Maka demikian pula diperlukan sebuah strategi untuk upaya meningkatkan kualitas SDM supaya jumlah pengangguran di daerah tersebut dapat berkurang, dan strategi tersebut diantaranya pelatihan kerja, pengembangan dan bimbingan usaha sendiri, meningkatkan mutu pendidikan, dan meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan industri. Untuk itu saya akan menjelaskan satu persatu mengenai keempat strategi tersebut. Yang pertama, strategi pelatihan kerja. Strategi yang pertama adalah pelatihan kerja yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2016 tentang pelatihan kerja, berbunyi bahwa pelatihan kerja merupakan kegiatan memberi, meningkatkan dan mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktivitas untuk keahlian tertentu dan sesuai pekerjaan. Dan pelatihan kerja yang dilakukan terhadap masyarakat daerah Kabupaten Bondowoso yaitu yang khususnya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, namun skill yang dimiliki juga kurang memuaskan untuk dunia kerja, dan anak-anak yang putus sekolah. Sehingga dengan adanya pelatihan kerja tersebut diharapkan bahwa dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian sesuai bakat, minat dan kemampuan. Kemudian untuk strategi yang kedua ada pengembangan dan bimbingan usaha sendiri. Strategi ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran terdidik baik di kota maupun di pedesaan melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil dengan fasilitas dari pemerintah. Kelompok-kelompok usaha ini perlu dibimbing dan difasilitasi baik dari segi keterampilan berwirausaha, pendanaan, manajemen usaha, sampai dengan produk pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, kelompok usaha mandiri yang dapat berdiri sendiri dan mapan dapat sahabkatian dan berantai memfasilitasi kelompok usaha baru lainnya. Strategi yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Pada strategi ini bahwa semakin tinggi mutu pendidikan maka akan membuat sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas baik juga. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan penyusunan kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas serta program wajib belajar. Pendidikan dapat dilakukan untuk menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang potensial dan merupakan hal yang cukup penting, maka hal ini harus diperhatikan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Dan perlu diketahui juga, dilansir dari video yang berjudul Kualitas Pendidikan di Indonesia Masih Rendah dari CNN Indonesia berisikan bahwa sebanyak lebih dari 70% penduduk Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Akan tapi menurut data Badan Pusat Statistik 2021 mencatat bahwa pendidikan di Indonesia masih didominasi dengan penduduk pendidikan rendah. Dan salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tidak memiliki pendidikan yang baik yaitu kualitas pendidikan di negeri ini. Maksudnya rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini. Dan juga menurut Indra Karismiaji selaku Direktur Eksekutif Cerdas menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya kualitas pendidikan di Indonesia sudah sangat parah, padahal anggaran pemerintah untuk pendidikan tiap tahunnya sebesar 550 triliun rupiah. Tapi kualitas pendidikan negeri ini tetap menjadi yang terendah serta salah satu yang terburuk di dunia. Hal tersebut dikarenakan belum adanya keseriusan dari pihak berwenang atau pemerintah untuk fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tersebut. Kemudian
strategi yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri. Pada strategi ini dilakukan agar relevansi pendidikan dapat ditingkatkan sehingga jumlah angkatan kerja yang telah lulus dari lembaga pendidikan dapat menerapkan skill sehingga tenaga kerja terserap lebih cepat oleh industri yang ada relevansi dengan lembaga pendidikan yang sebelumnya menjadi tempat menempuh pendidikan. Sekian dari materi yang telah sampaikan mengenai jurnal yang berjudul Strategi Pengurangan Tingkat Pengangguran dengan mengetahui korelasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat angkatan kerja di Kabupaten Bondowoso. Saya mohon maaf apabila selama video tersebut mungkin saya ada salah kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.